Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Septiana dari program studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas 1 basis data MSIM 4206. Baik, langsung saja ke tugasnya. Dalam tugas dan atau praktikum kali ini kita akan membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama, kita masuk ke dalam studi kasusnya, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Oke, yang pertama, dalam membuat ERD atau sebuah diagram relationship, kita perlu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Apa itu entity? Entity merupakan sebuah objek dalam suatu basis data. Oke, dari kasus yang tadi dapat kita simpulkan terdapat 3 entitas atau entity. Yang pertama ada dosen, yang kedua ada mahasiswa, ketiga ada mata kuliah itu sendiri. Setelah kita dapat entity atau entitas, kita masuk ke tahap kedua, yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entity. Apa itu atribut? Atribut merupakan sebuah pernyataan atau keterangan mengenai keterkaitan objek entity tersebut. Nah, misalnya, apa yang identik dengan mahasiswa? Mahasiswa identik dengan NIM atau nomor induk mahasiswa dan juga mahasiswa. Yang kedua ada mata kuliah, identik dengan kode mata kuliah itu dan nama mata kuliah itu sendiri. Ketiga ada dosen. Dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Setelah atribut kita dapatkan, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada. Nah, setelah dapat entitas dan atribut dari setiap objek tadi, maka perlunya dilakukan identifikasi relasi. Untuk langkah mudahnya, kita menggunakan matriks relasi seperti diagram ini atau tabel ini. Nah, ini entitas, ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Cara bacanya dari kiri ke kanan. Yang pertama, mahasiswa, hubungan mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Yang kedua ada mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, relasinya. Kemudian mata kuliah diajarkan oleh dosen. Kemudian ada dosen mengajar mata kuliah. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Derajat relasi atau kardinalitas relasi merupakan jumlah maksimum yang dapat berelasi dari sebuah entitas ke entitas lain. Adapun beberapa jenis dari kardinalitas antar entity, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke 1, kemudian ada banyak ke banyak. Nah, untuk contohnya ada dalam poin A ini dan B. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah.
Nah, di sini terdapat entitas, mahasiswa, dan mata kuliah. Juga ada kata banyak. Banyak mahasiswa berarti lebih dari satu. Meregistrasi merupakan relasi, hubungan. Kemudian ada kata banyak, ini merupakan lebih dari satu. Jadi kalau kita menentukan derajat relasi dari kalimat ini, maka akan muncul mahasiswa dengan mata kuliah adalah nih, banyak ke banyak, M dan N, M.2N, karena dari banyak ke banyak. Kasus kedua, ada banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Banyaknya dosen atau setiap dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Minimal berarti bisa lebih dari satu. Maka setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, yang mana artinya dalam derajat relasi itu merupakan 1 dibanding N atau one to many, 1 ke banyak. Nah, di sini angka kelima melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Nah, jika kita gambarkan dalam sebuah diagram, kita akan buat menggunakan aplikasi YED dengan beberapa fitur yang telah tersedia. Seperti ini, entity relationship sudah ada. Nah, ini merupakan lambang dari entitas, yaitu persegi panjang. Tadi ada 3 persegi panjang, 3 entitas. Pertama ada mahasiswa, kedua ada mata kuliah, ketiga ada dosen. Nah, ini masing-masing dari entitas tersebut memiliki atribut. Atribut dikategorikan menggunakan gambar oval. Kita ambil dulu saja. Pertama ada NIM atau nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama siswa. Nah, ini saling keterkaitan. Yang kedua ada atribut dari mata kuliah tadi, kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
besar dulu. Oke. Ini masih sebuah hubungan. Dan yang ketiga ada nomor induk dosen, PNID. Kemudian ada nama dosennya sebagai atribut dari dosen. Jika melihat tadi dalam diagram mahasiswa, maaf saya geser dulu. Nah, ini mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan diregistrasi. Ini relationship, lambangnya lambangnya apa ini, belah ketupat. Nah, sekarang kita sambungkan mengenai sambungan relasi ini, kardinalitas atau derajat relasi. Pertama dari mahasiswa kita belum, mohon maaf, registrasi Nah, dalam kasus ini mahasiswa meregistrasi dan kepada mata kuliah itu menciptakan sebuah entitas baru, yaitu apa tadi tuh namanya, registrasi, masuknya registrasi mata kuliah. Nah, entitas ini adalah hubungan dari mahasiswa dan mata kuliah yang mana mempunyai keterkaitan dengan NIM dan kode mata kuliah. Karena dalam registrasi itu harus ada NIM nomor induk mahasiswa dan registrasi kode mata kuliah. Apa yang ingin diregistrasi, seperti itu. Oke, seperti ini. Kita ambil contoh. Satu mahasiswa meregistrasi. Dalam registrasinya mata kuliah
mata kuliah dapat registrasi. Oke, I see. Dan mata kuliah diregistrasi oleh satu mahasiswa melalui registrasi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa dan juga banyak mata kuliah. Oke, mahasiswa itu satu dapat meregistrasi registrasi mata kuliah, sementara registrasi mata kuliah banyak bisa diregis oleh mahasiswa, banyak mahasiswa. Begitupun registrasi mata kuliah itu dapat diregis oleh banyak mata kuliah, sementara mata kuliah yang diregis itu hanya satu persatu. Seperti ini gambarannya. Kemudian bergeser ke sini. Nah, di sini terdapat hubungan dosen dengan mata kuliah. Kita belum ganti di sini mengajar. Dosen mengajar mata kuliah. Otomatis satu dosen hanya dapat mengajar. Satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Berarti hubungannya seperti ini. Nah, dan mata kuliah banyak mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen. Seperti gambar yang ada. Nah, seperti ini kurang lebih sama. Mahasiswa, hubungan mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan hubungan mata kuliah yang diajar oleh dosen, satu dosen, satu mata kuliah, bahkan bisa lebih. Maka dari itu disimbolkan dengan lambang seperti ini. Mungkin cukup sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.